code aja ya. Di kelas coding nanti dikasih tahu. Ya. Aplikasinya yang kita akan Juga di kelas buat. coding kita kasih tahu. Kita akan buat untuk semacam rating ya. Tolong didengarkan nanti biar kalian tidak bingung nanti. Rating ya. Contohnya ya. Contohnya rating. Misalnya di sini Bapak ada buat layout, horizontal arrangement, height-nya kita bikin 10% aja. Oke, kemudian ini kita kasih label di tengah-tengah posisinya. Ini labelnya adalah rating mata pelajaran. Contoh ya. Kita akan membuat ratingnya mata pelajaran. Ini kita bikin 25 bold. Ini silakan kalian berkreasi ya. Mau backgroundnya warna cerah boleh ya. Ini. Kemudian kita beri unit form inputannya. Form inputan berarti saya akan menambahkan layout lagi di sini. Sorry. Height-nya kita bikin 20%. 30 ya. Width-nya transparent. Oke. Untuk inputan supaya lebih rapi kita pakai tabel arrangement ya. Horizontal arrangement-nya di center. Nah, untuk tabel arrangement-nya itu kolomnya 2 row 2. 2 row 2. Oke, sekarang kita tambahkan label 1 dan label 2. Kemudian kita tambahkan text box ya. Text box di sini sama kita pakai spinner aja deh buat ratingnya. Oke. Terus di sini adalah nama mata pelajaran. Ini ya, nama mata pelajaran, terus rating kalian. Oke. Ini spinner ya. Sini ada anunya, tandanya di sini ya. Sini. Di user interface semuanya itu. Spinner ini kalau kalian mau nambahkan itemnya spinner, memang ada 2 cara ya. Ada di coding juga bisa kalian tambahkan di sini ya, properties. Untuk elemen from stringnya ini kalian pisahkan dengan tanda koma. Misalnya 1, spasi 2, 3, 4, 5. Ini ya. Sorry. Height-nya ini 10%. Width-nya fill parent. Oke. Ini buat button ya. Kita tambahkan button di sini. Ini kita setting di tengah-tengah. Diatur. Buttonnya ini untuk mengirimkan hasil ratingnya. Ini submit. Nah. Oke. Sekarang di bawahnya
untuk kita mengetahui apakah inputan kita itu sudah masuk atau belum, ini walaupun kita nyimpennya ya, bukan di MySQL atau di ya, kita nyimpennya di spreadsheet, nanti akan masuk di spreadsheet. Nah, tapi kita perlu juga untuk membuat list view-nya di bawah. Nah, ini list view-nya. Kemudian kalau pinginnya dia tidak gelap, text color-nya dikasih warna hitam, background color-nya dikasih warna putih. Nih, untuk font size-nya boleh agak kecil, mungkin 12. Yang bagian bawah itu pakai masukin apa itu? Oh, list view. Ya, nih list view. Bagian bawahnya mas list view doang ya. Iya, tambah di bawahnya list view. Connectivity kita menggunakan web. Web 1, web 2. Ada 2 web ini. Yang pertama adalah web 1 kita namakan untuk membaca ya. Reading atau membaca. Web yang kedua, 2 untuk nambah. Tambah. Nih. Ya, sebelum kita melanjutkan di codingnya, kita akan membuat dulu spreadsheet-nya. Caranya adalah masuk di sini ya, Google ya. Nah, sekarang masuk di Drive. Ada tanda titik 9 ini ya. Titik 9 masuk di Drive. Oke. Ini nih titik 9, ini ada Drive. Sudah? Nah, sekarang pilih New. Pilih Google Sheet. Blank spreadsheet. Nih. Ini berarti kalau sudah sampai di sini, kita ganti nama filenya. Kita samakan aja ya. Rating, sembarang lah. Spreadsheet-nya, di spreadsheet-nya. Oke. Sudah semua ya? Ya, namanya rating kan? Ya. Kalau sudah, masuk ke tools, create a new form. Tools, alat. Thanks. Ya. Sudah? Oh, ini bikin Google Form ya? Ya, Google Form. Bisa? Sudah? Jadi Google Form-nya? Tadi di sini di tools create a new form. Nanti akan muncul Google Form-nya buat si sheet ini. Tapi sebenarnya kita nggak ngambil Google Form-nya, tapi kita mau ngambil link-nya aja. Ini kita akan menglinkkan Google Form ke aplikasi kita. Sudah? Nah, sekarang ini ditulis. Ini tadi sesuai dengan aplikasinya ya. Nama mata pelajaran. Di sini. Mata pelajaran. Ini. Kemudian tambah yang kedua ratingnya. Kita baru short answer ya. Ya, ini nama mata pelajarannya, ini ratingnya. Ini tambah.
add question. Kalau di Google Form. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita masuk ke bloknya. Sudah? Pertama adalah kita akan membuat variabel tentang mata pelajaran tadi ya. List pelajaran. Atau pelajaran aja lah. Nah, kita create empty list dulu ya. Datanya kita kosongkan. Di list ya, create empty list. Kemudian pada saat di screen 1, ketika screen 1 ini mulai dijalankan, itu kan berarti programnya sudah mulai dijalankan ya. Tuh. Sudah? Kita set web yang pertama buat readingnya ini adalah untuk menarik data dari spreadsheet dulu nih, datanya. Ini. Kita set web readingnya, URL-nya to. Ini kita pakai yang web ya, web yang baca tuh yang tambah. Yang ini, nih web yang pertama, Tadi kan ada 2 kan? Web 1 ya. Web 1 buat reading, web 2 buat tambah. Nah, kita pakai yang reading dulu untuk membaca. Ini adalah ya URL-nya ya. Nah, untuk web ini linknya ini ngambilnya di sini web 1 reading di sini, web 1 reading di bawah nih URL-nya. Ya, sudah. Web 1 ini loh, klik di web 1-nya. Ini kan sudah dibuat kan web 1. Terus cari paling bawah. Nanti ada set web 1 reading URL. Ya, screen 1 ketika di initialize. Sebentar ya. Ini ada pilihan share kan? Nah, tekan share. Nih. Nah, kemudian change ini to anyone with link. Nah, dirubah. Siapa saja yang punya link, ini kita copy. Ya. Ya, salin. Copy atau salin. Sudah? Kalau sudah, kita tadi yang kopiannya tadi, ini kita ambil tuh sampai di sini aja ya. Yang editnya ini dihapus. Nih. Ini kan kita copy tadi. Ini kan kita copy. Kita masuk di tab baru kita paste. Di sini. Ini kita nih di sini di paste. Pastenya caranya di paste gini ya. Kopiannya tadi sini kan? Ya. Ini tempel. Sudah? Kemudian yang sharing sampai edit ini kita hapus. Nah, kita ngambil ininya aja. Link yang di depannya ini. Ini kita copy lagi. Tekan klik kanan di copy, salin di. Nah, ini baru kita masukin di app inventor. Nah, tapi di ujungnya ini ditambah export. Nih ya. Di ujungnya ini ditambah
export tanda tanya apa tadi itu CSV ya, formatnya CSV, format sama dengan CSV ini ya. Tuh dia akan membaca itu ya, ngereading, ngambil data dari spreadsheet. Kemudian kita panggil nih cal get. Nah ini dia cal web1 get. Kemudian kita masuk di web 1 untuk GoText ya. Yang ini ya. Web 1 reading GoText. Ini kita set dulu global pelajarannya to kita ngambil listnya dari list from CSV table ya. CSV tabelnya di mana? Teksnya? Web 1. Ya. Di get response content. Jadi ketika ada CSV tabelnya, nanti dia dimasukkan ke dalam variabelnya di aplikasi. Kemudian kita masuk di set list view elemennya. Ya. Gimana? List view. Ya, list view-nya ambil dari sini ya, list view. Elemennya get global pelajaran. Nah, ini kan untuk membaca data ya. Jadi nanti pas di desainernya di sini, hasil yang ini nanti akan ditampilkan di dalam sini, yang di spreadsheet tadi itu. Kalau ada inputan di spreadsheet nanti ditampilkan di sini. Oke, sekarang masuk di button 1. Button 1 ini tugasnya adalah menginputkan data di sini, terus mengirimkannya ke spreadsheet. Nih, berarti fungsinya kenapa tadi kita harus bikin Google Form? Karena spreadsheet ini kan inputnya di Google Form. Nah, sementara yang kita ambil adalah link buat di Google Form-nya. Tadi kita ngambilnya link yang ini, linknya dari spreadsheet ya. Nah, kalau yang ini linknya dari Google Form. Oke, kita coba ya. Nah, untuk menginputnya, kita pakai web yang kedua ya, untuk nambah datanya ya. Web yang kedua, terus kita sama seperti tadi, set, tambah kayak gini, URL-nya. Nah, cuma bedanya di sini. Kalau URL-nya ngambil data itu cuma satu aja dalam bentuk CSV. Sementara kalau nginput kan datanya berubah ya. Nah, ini kita pakai join. Nih. Kita pakai join. Terus kita ngambil datanya. Yang pertama adalah di sini kita tekan titik 3. Bukan yang send ya, tapi tekan titik 3. Terus get pre-filled link. Dapatkan link yang apa? Kalau diisi itu loh. Nah, ini profilnya. Pre-fill link. Nah, ini kita isi aja. Contohnya misalnya X atau Y ya. Ratingnya Y misalnya gitu ya. Tuh. Terus kita pilih get link.
Nah, nanti di bawahnya ini ada untuk copy ya. Nih di bawah. Share this link to include prevailing response. Ini kita copy linknya. Berarti ini nama pelajarannya apa, artinya apa gitu. Ya, belum. Ini kan nama pelajaran kasih aja X atau Y. Kemudian di sini ya. Ini kita paste ya. Nah, nanti ketika di paste itu kita ambil dulu yang ini. Sampai di mana tadi itu ya? Sampai di spasi ya. Spasi. Sampai ini ya. Ini kita ambil yang di depan ini. Kita copy ya. Ctrl C. Terus masuk di taruh di sini. Kita paste. Gimana potongnya itu? Potongnya sampai ini. Bentar. Nih sampai di sini. Sampai view formnya ini Ya. sebelum view form. Nah, potongnya sampai di sini. Sini sampai ujung. Kita copy dulu. Karena kalau view form ini kan masuk di Google Form ya. Nah, kita kan tidak ngambil sampai Google Form. Tapi kita ngambil dari sininya. Kemudian, sudah? Nah, kemudian itu dikopikan di sini. Form. Response. Sini ya. Kemudian dia kan harus join nih. Nah, ini kan tadi kita baru ngambil di depannya ya. Nah, kemudian kita join. Teks selanjutnya adalah ngambil dari sini yang dari yang entry-nya ini ya. Nih. Entry sampai sama dengan. Ini kan yang buat yang isian yang pertama kan? Nih, karena kita ngisinya X kan. Nah, ini kita ngambil dari sini. Entry. Sampai di entry sini, kita copy. Sampai sama dengan ya? Ya, sampai sama dengan aja. X-nya nggak usah, karena X-nya kan nanti kita isi di formnya ini. Jangan lupa di depannya entry kita kasih tanda tanya ya. Oke. Nah, yang kita entry ini kan sama dengan nih. Join-nya itu berarti kita tambah lagi ya. Stringnya kita tambah. Satu, dua, tiga. Hah? Kita mau join bukan isiannya X. Tapi kita mau pakai yang tadi kita bikin. Kalau kita pakai spinner ya spinner. Kalau kita pakai text box ya text box. Text box satu teks. Oh, berarti kalau berarti kan pakai spinner, berarti ganti spinner itu aja gitu ya? Ya, kalau spinner nanti tinggal spinner. Terus kemudian di join lagi nih. Yang kedua, nih di tab yang kedua, berarti di sini kan entry-nya yang pertama ini ya. Yang untuk X. Nih, join yang kedua berarti dan buat Y sama dengan aja. Jangan sampai Y-nya ya. Ini kita copy. Kita masuk di sini. Kita paste. Tambahannya. Jadi nanti dia linknya ini from response. Ngambil datanya. Ini dari textbox 1. Dan ini dari spinner. Spinner
yang sudah dipilih. Nah, kalau sudah dipilih selection ya. Tuh. Sudah? Baru kau web 2 get. Untuk go text-nya nih web 2 tambah go text-nya ini kita ngambil dari web 1 reading ya. Dah, gini. Sekarang kita coba dulu ya. Caranya masuk di connect, refresh, convenient. Scan QR code. Ya, sekarang kita coba yang pakai aplikasi ini. Nih. Kita coba pakai aplikasi, apakah bisa tampil? Bentar. Oke. Nih ya. Misalnya mata pelajarannya bahasa Indonesia. Kita beri rating 4. Kita submit. Tuh, masuk ya. Tuh, langsung di sini kan. Nih, bikin gini ya. Nah, dicoba. Silakan dicoba dulu. Nanti mungkin akan Bapak share videonya. Biar kalian bisa mengulang-ulang lagi. Nanti Bapak share di ini ya. Setara daring aja ya. Terus nanti kalian akan mencoba untuk menduplikasi atau memodifikasi. Nggak mesti harus seperti ini. Nah, kalian bisa bikin yang lebih bagus lagi. Artinya itu lengkap lah. Misalnya itu biodata yang bisa dimasukkan ke dalam spreadsheet. Berarti kalau itu kan inputannya berarti banyak ya. Kalau ini kan cuma 2 ya. Ini contohnya 2. Kalau banyak ya berarti tinggal N-nya ditambahin. Di sininya nanti. Join-nya ini ditambahin. Nih, join-nya ditambahin. Sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita ketemu lagi nanti setelah Lebaran ya untuk kelas codingnya. Untuk sementara ini bulan puasa kita libur dulu. Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.